Oke, baik ya. Jadi hari ini kita akan mencoba ini sebetulnya terus terang sih baru baru tadi pagi saya bikin ya. Karena kebetulan ada juga yang harus dilakukan dengan file seperti ini, jadi sekalian saja untuk persiapan kita bahas di sini. Mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana satu sistem kendali itu bekerja dalam ini ya, dalam simulasi ya, dalam simulasi. Kita masuk ke sini. Ini sebetulnya ada dua sheet ya. Ada dua sheet ini apa namanya, sistem kendali yang cara bekerjanya agak berbeda ya antara satu dengan yang dua. Kita masuk yang ke sini dulu. Harusnya sih yang materi yang sekarang tuh harusnya sudah masuk ke sini sih. Emang. Ya, oke. Pertama ini ceritanya adalah satu ini ya, satu sistem kendali atau satu simulasi ya. Satu simulasi, mungkin saya coba sambil insert textbox. Oke. Oh, textbooknya transparan. Oke. Gimana caranya membuat dia tidak transparan? Ini mungkin ya. Jadi ini intinya sebetulnya ada kesetimbangan air ya. Kesetimbangan air ini jadi ada hujan tambah irigasi sama dengan evapotranspirasi ditambah perkolasi ditambah perubahan kelembaban atau perubahan soil moisture kita sebut gitu ya. Seperti ini ya. Jadi apa yang kita dapatkan di sini ya, di sini ini adalah hasil hitungan dengan rumus ini. Jadi ini kita coba sebentar. Ini kelembaban tanah kan ini satuannya apa ya? Milimeter. Oke, benar. Gini. Jadi ini kelembaban tanah. Ini kelembaban tanah ada dua ya di sini. Ada dua satuan. Yang pertama ini sebetulnya fraksi volumetrik. Tetapi karena kita bicara satu dimensi, maka ini hanya apa namanya, hanya milimeter per milimeter. Tetapi kalau kita kalikan dengan unit luas, dia akan dapat volume per volume ya, seperti itu. Jadi ini kelembaban tanah. Satuannya di sini fraksi atau persen. Di sini saya tulisnya fraksi. Jadi 0, sekian. Maksimalnya itu jadi maksimalnya itu sebetulnya andai kata seluruh volume itu terisi rongga semua, dia akan bisa 100% atau 1. Tapi biasanya kan porositas dari tanah itu tidak 100% ya. Mungkin kalau yang umum mungkin antara 50% ke bawah lah, tergantung dari jenis tanahnya. Nah, itulah yang bisa diisi oleh air. Jadi ini intinya kelembaban tanah ini di sini adalah fraksi volume air terhadap volume tanah secara keseluruhan. Nah, cuman di sini saya tuliskan milimeter per milimeter karena kita bicaranya ini satu unit luas. Sehingga kita hanya mempertimbangkan ketebalan air saja gitu. Karena ke sampingnya itu dianggap seragam. Nah, kemudian yang ini, bedanya dengan yang ini adalah equal dari ketebalan airnya. Jadi kalau misalkan di sebelah kanan ini ada apa nih? Ada Z ya. Nah, Z ini adalah domain atau kedalaman tanah yang kita sedang garap ceritanya. 150 mm berarti sekitar 15 cm ya.
Nah, ini adalah kelembaban tanah dalam arti jumlah airnya yang berada pada satu lapisan tanah setebal 150 mili. Jadi kira-kira begitu. Karena itu ini kita bicaranya satu unit luas, tetapi satuannya nanti kita buat menjadi milimeter semua. Ini milimeter, irigasi milimeter, evapotranspirasi milimeter, hujan milimeter, perkolasi milimeter. Terus yang sebelah sini pun ini kan milimeter. Ya, milimeter. Nah, ini ada kelembaban tanah. Nah, kemudian sebelah kanan ini adalah set point. Set point. Jadi kita mau setting di berapa kelembaban tanahnya gitu. Nah, di sini setting point saya buat ini ada di sini ya sebetulnya. Ini isi dari kolom ini sama dengan isi di kolom P2 ya. Jadi ini 0,4. 0,4. Jadi ini set point dan ini kalau dikonversi menjadi ketebalan air dia sebesar 60 mm. Ini tinggal dikalikan dengan 150 mm seperti itu. Nah, kemudian jadi yang bekerja itu di sini ya. Nah, kemudian kelembaban tanah ini kan dihitung dari kelembaban tanah yang sebelumnya ini, yang di atasnya, ditambah kelembaban tanah yang pertambahan perubahan kelembaban tanah. Jadi yang di soil moisture ini. Jadi di soil moisture ini kita pindahkan ke kiri semua, terus yang di hujan, irigasi, dan evapotranspirasi dan sebagainya kita pindahkan, kebalik. Soil moisture-nya tetap di sini, kemudian evapotranspirasi dan perkolasinya kita pindahkan ke satu ruas dengan hujan dan irigasi gitu ya. Karena itu di sini saya membuat fungsi, mudah-mudahan sudah mulai ada pengalaman dengan coding ya. Ini walaupun codingnya sederhana karena proses yang lainnya, proses simulasinya di dalam tabel Excel gitu. Tapi kalau kita buat simulasi yang betul-betul real time, dia bergerak terus, biasanya seperti membuat pakai looping gitu ya, pakai kalang gitu. Jadi kita bisa lakukan simulasi misalkan selama berapa tahun atau sampai tujuan tertentu tercapai seperti itu. Nah, ini kembali ke sini. Ini saya membuat fungsi namanya D soil moist Z. D soil moist Z ini adalah soil moisture, perubahan soil moisture atau kelembaban tanah yang terjadi pada kedalaman Z. Jadi ini satuannya masih milimeter. Ya, satuannya masih milimeter. Nah, ini kemudian dihitung dengan cara yang tadi. Jadi persamaan neraca air kita rearrange ya. Ini ada evapotranspirasi, P itu adalah hujan, PC itu perkolasi, kemudian I itu adalah irigasi. Itu. Nah. Oh, ini kelihatan nggak ya? Yang visual basicnya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya, Pak. Kalau nggak kelihatan, saya ubah ke share screen. Kecil, Pak. Kecil. Kecil, tapi kalau mau lihat di file yang saya kirim aja, itu ada di situ. Bisa dilihat di situ juga. Kalau memang kurang jelas, ya di mukanya didekatkan ke layar. Ya, seperti itu. Jadi ini fungsinya ini sebetulnya neraca air biasa. Kemudian oke, kita lihat di sini lagi. Jadi setelah kita hitung ada perubahan penambahan neraca air, maka di sini kan kelembaban tanahnya akan bertambah ya. Kalau kita lihat di sini, ini nilai di sini adalah kelembaban tanah yang sebelumnya ditambahkan dengan perubahan soil moisture. Tapi perubahan soil moisture-nya itu kita bagi lagi dengan ini, dengan Z. Jadi dia sudah dalam satuannya, sudah fraksi lagi ya. Kan itu nanti, karena ini di kenyataan di lapangannya kan begitu. Kelembaban tanah itu kenyataannya bentuknya fraksi, dia bukan ketebalan air gitu. Jadi kita harus hitung di sini dengan dalam bentuk fraksi dulu. Nah, kemudian baru selanjutnya kita
hitung lagi di sini menjadi satuan milimeter. Jadi kayak bolak-balik aja sebetulnya, tapi ya karena kita kita mau belain ini ya, belain logisnya prosedur kita gitu sebetulnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kan berarti ini soil moisture ini kan akan kita atur. Karena akan kita atur secara otomatis, maka kita juga harus menentukan target soil moisture-nya berapa sih yang akan kita jaga supaya irigasi kita bergerak dengan dengan efisien gitu ya. Seperti itu, dengan efisien. Nah, makanya di sini kita buat set point. Set point-nya itu adalah yang ini ya. Set point-nya itu 0,4. Jadi set point-nya bukan 60 tapi 0,4. Ini hanya untuk supaya ada bandingannya aja. Jadi ketebalan airnya kira-kira sekian gitu. Tapi kita fokus ke sini. Set point-nya 40. Ya betul. Set point-nya 40. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, kalau ada set point sekarang kita lihat di kontrolnya. Nah, jadi ada set point, ada soil moisture kan. Ada soil moisture dalam kondisi yang realnya gitu, yang kenyataannya. Maka kita buat, kan kita ingin mengatur irigasi. Jadi kita membuat sistem kontrol on off di sini nih. Ini function control on off. Control on off itu biasanya hanya dua posisi, atau kalau mau dikembangkan bisa dua posisi. Bisa dua posisi yang memiliki rentang dengan range tertentu, itu juga bisa. Yang saya sering gunakan sebetulnya yang itu, yang dua posisi. Dua posisi yang menggunakan range. Tapi di sini untuk contoh saja supaya lebih mudah diikuti. Ini soil moisture yang diperoleh pada waktu itu akan dibandingkan dengan set point. Ya, dengan set point, kalau posisi atau nilai dari soil moisture-nya lebih besar dari set point, maka kontrolnya 0. 0 itu artinya off, gitu, irigasinya mati. Nah, kemudian apabila soil moisture-nya kurang dari set point, maka irigasinya menyala, kontrolnya on ya. Nah, ini namanya fungsi C, control on off ya, CON off itu sebetulnya. Ini program ini, fungsi ini pendek sekali sebetulnya, tapi dia menggunakan dua argumen. Argumen itu input ya. Inputnya adalah soil moisture dengan set point, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke tabel. Ini kan berarti si kontrol itu akan memutuskan apakah irigasi menyala atau tidak. Menyala atau tidak, dibuka atau tidak gitu ya, irigasi. Sehingga irigasi di sini juga kita tidak berikan nilai tertentu, tapi ini harus dihitung. Nah, dihitungnya karena kita menggunakan control on off yang cuma satu aksi ya, buka atau tutup gitu ya. Karena itu kita tinggal mengambil dari sini. Ini adalah fungsi con off yang tadi. Kalau misalkan set point, ini kalau satu berarti set point lebih besar dari soil moisture. Ya, ini yang diambil yang milimeternya, yang dengan satuan milimeter. Jadi bisa lihat di sini, ini kelembaban tanah pada waktu sebelumnya itu ternyata lebih rendah daripada soil moisture set point. 0 dibandingkan 60 kan lebih kecil 0. Maka di sini kontrolnya on 1. Kemudian kita tinggal mengalihkan di sini untuk irigasi. Ini ada fungsi, tapi sebetulnya ini hanya mengalihkan antara satu dengan berapa nih laju irigasi sistem kita. Di sini saya kasih angka 0,6. Ya seperti itu. Nah, begitu irigasi masuk kan berarti dia memiliki nilai. Kemudian ini evapotranspirasinya. Oh, ini karena malam ya. Karena malam saya buat 0. Tapi sebetulnya evapotranspirasi ini tidak bisa diberikan angka gitu aja nih, justru ini yang seharusnya dihitung atau diambil dari data. Dari data Dari data di lapangan gitu kalau misalkan
mau dibuat sistem yang memang otonomous ya. Jadi irigasi sudah ada, evapotranspirasi nilainya ada, hujan nilainya ada, perkolasi nilainya ada, dan kelembaban tanah yang sekarang bisa dihitung. Bisa dihitung dengan menggunakan data tanah sebelumnya data kelembaban tanah sebelumnya dengan dengan informasi perubahan kelembaban tanah berdasarkan neraca air gitu. Jadi ini si di soil moist Z ini isinya sebetulnya kan menghitung dari sini gitu. Jadi kalau kontrol kita memberikan aksi yang berbeda, otomatis nanti irigasinya akan berbeda dan perhitungan neraca airnya pun akan dipengaruhi oleh berapa nilai dari irigasi. Ini kalau di sini kebetulan saya bikin nilainya agak ngasal ya, baik untuk evapotranspirasi, untuk hujan. Hanya polanya mungkin masih bisa masuk logika lah. Evapotranspirasi kalau sebelum jam 6 itu, jam 6 pagi itu 0, setelah jam 6 malam itu juga 0 gitu ya. Terus posisi paling tinggi ada di tengah hari gitu. Nah, singkat cerita ini saya buat simulasi untuk waktu sekitar 15 menitan ya, 15 menitan. Kenapa 15 menitan? Supaya lebih pendek aja. Tabelnya supaya lebih pendek. Karena saya mau menunjukkan untuk satu hari 24 jam. Kalau misalkan dibuat 1 jam itu terlalu jauh, dibuat 1 menit kebanyakan gitu. Saya cari-cari tadi 10 menit, akhirnya saya putuskan 15 menit. Jadi 1 jam itu ada 4 data. Seperti itu. Nanti kalau di real pengaturan irigasi di lapangan dengan secara otonomous tentunya bisa diatur antara, kalau pengalaman sih sebetulnya 1 menit itu udah paling kecil ya. Kalau lebih kecil dari 1 menit kelihatannya tidak ada gunanya. Karena perubahan neraca air apalagi di bahan porus itu agak cukup perlu waktu, dan kalau masih rentang waktu yang terlalu sempit itu nggak kelihatan gitu. Jadi biasanya kita buat paling minim itu 1 menit seperti itu. Bahkan kalau untuk simulasi, nanti simulasi yang kedua saya bikin 1 jam. 1 hari. Ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini kelembaban tanah ini akan fluktuatif, naik turun sesuai dengan bagi apa yang ada di komponen-komponen neraca air sini. Kemudian si sistem kontrol akan mengatur apakah dia off atau on sesuai dengan kondisi kelembaban tanah itu ada di mana dibandingkan dengan set point. Nah, ini ada beberapa parameter di sini. Ini debit irigasi ya, mungkin saya tulis di sini aja. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Nanti Q itu laju irigasi, kemudian Z itu ketebalan lapisan tanah. Kemudian, nah K ini adalah konduktivitas hidrolika jenuh. Kemudian set point ya. Nah, ini kenapa ada K di sini? Ya, K di sini konduktivitas hidrolika itu akan menentukan apakah terjadi perkolasi atau tidak gitu di sini, untuk di sini. Karena untuk mensimulasikan kapan perkolasi itu terjadi kan kita batasannya biasanya dari PF ya, dari retensi air dalam tanah itu, dari soil potensial. Kalau dia sudah di atas atau lebih kecil dari kapasitas lapang, maka dia kemungkinan mulai terjadi perkolasi. Nah, ini saya asumsikan perkolasi itu terjadi apabila kondisi saturated 0,4 mm per milimeter atau 0,4 atau 40% ya, persen volume. Dan kebetulan saya sengaja samakan dengan set point dulu supaya biar kelihatan aja kalau ada perubahan, sekaligus ada dari set point, dari kontrol juga ada, dari perkolasi juga ada. Jadi di sini bisa dilihat kalau nih misalnya nih angkanya nih di atas 0,4
4 ini, maka akan terjadi perkolasi. Gitu. Ya di lapangan pun begitu, kalau tanahnya tidak basah tidak ada perkolasi, kalau tanahnya cukup basah akan terjadi perkolasi. Nah, singkat cerita kita running ya. Nah, ini kita lihat dulu mungkin yang bawah yang agak rame. Ini saya plotkan semua, jadi ini yang ini hujan. Ya, ini hujan, bisa dilihat ini hujan. Yang merah ini set point. Ya. Kemudian yang ini perkolasi. Nah, yang kuning ini evapotranspirasi pada setiap waktu ya. Jadi kalau dalam satu hari kita plotkan evapotranspirasi kurang lebih bentuknya mirip-mirip gini lah. Tapi memang ini bentuk atau shape bentuk pastinya ini biasanya akan mengikuti radiasi biasanya, radiasi matahari. Kalau radiasinya rendah biasanya lebih rendah, kalau tinggi lebih tinggi. Kalau ada awan di tengah-tengah hari gitu, nanti di tengah itu bisa lebih rendah daripada di sore hari seperti itu. Jadi ini evaporasi ini yang sebetulnya yang harus kita cari itu ini dulu untuk nanti menentukan salah satu cara untuk menentukan berapa irigasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian apa lagi? Ini adalah kalau dia tinggi berarti dia sedang irigasi. Jadi kontrol. Ini kontrolernya. Ini lagi on, ini off, ini on gitu. Nah, kita lihat di atas yang lebih besar ya. Ini kondisi on di awal kan, bisa dilihat di tabel juga ini on. Kemudian ini off lagi, ini on lagi gitu ya. On, kemudian dia akan matiin dulu, nanti nyala lagi on gitu ya. Kita bisa lihat di sini ini adalah kelembaban tanah. Nah, kita bisa lihat ini dia bisa bergerak di apa namanya, di set point ya, sekitar set point. Nah, ini dia akan bergerak seperti ini. Memang kalau untuk di bidang pengairan seperti ini geraknya tidak akan terlalu istilahnya rapid gitu ya. Kalau di mesin atau dia pemanas misalkan itu bisa naik turun seperti mata gergaji gitu. Jadi bisa resiko kerusakan pada alat itu lebih besar. Ya seperti itu. Jadi ini bisa kita tunjukkan, ini berarti sistem kita sudah jadi gitu. Ini yang untuk on off ya. Ini untuk sistem on off. Nah, file yang sudah saya share tadi silakan kalau mau diutak-atik, dicoba-coba, dipelajari, tambah-tambahi gitu. Kemudian kalau mau dimodifikasi, ada yang mau ditanyakan juga silakan. Mau digunakan untuk model yang lain juga silakan, tidak masalah. Oke, ini untuk yang sistem pertama ya. Nah, ini adalah sheet yang sebetulnya sedang akan kita kerjakan duluan, yaitu sistem irigasi otomatis dengan timer tapi dengan memperhitungkan evapotranspirasi. Ini sheetnya agak panjang agak lebih panjang karena ini sebetulnya saya modifikasi dari yang sebelah yang tadi. Jadi saya bikin yang ini dulu, kemudian saya coba untuk membuat yang baru ini. Nah, ini bagaimana kerjanya? Ini neraca air sama semua ya, dari mulai ini, dari sini ke sebentar. Nah, ini dari di sini ya. Ini mulai dari hujan ini data, evapotranspirasi juga data, perkolasi masih sama dengan yang tadi, hanya nilainya saya ubah. Kemudian kelembaban tanah juga sama, dihitungnya dengan yang ini ya. Ini kelembaban tanah begini, hitungnya sama juga seperti yang tadi. Jadi dihitung dari kelembaban tanah sebelumnya ditambah perubahan kelembaban tanah hasil hitungan neraca air. Kemudian ini kelembaban tanah dalam satuan milimeter. Ini kelembaban tanah set point, tapi kita nggak pakai sebetulnya. Set point ini saya biarkan supaya kelihatan aja, nanti bisa membandingkan dengan yang tadi. Nah, ini bagaimana cara bekerjanya. Ini sebetulnya yang berdasarkan evapotranspirasi. Nah, kita lihat dulu di sebelah sini.
Di sebelah sini ini ada laju irigasi, tapi ini kita tidak gunakan sebetulnya di sini. Q ini tidak digunakan. Kemudian Z ini sama dipakai ya 150. Kemudian saturasi tanahnya di 0,4 ya milimeter per milimeter atau volume per volume. Ini K-nya tapi satuannya sudah hari ya. Kalau yang tadi kan K-nya satuannya unit waktu. Tergantung kita pakai di tabelnya tadi apa gitu. Karena di sini kita simulasinya per hari yang ini. Oke, berikutnya ini set point tetap ada tapi kita tidak gunakan. Nah, ini ada satu yang harus dihitung yaitu luas. Diketahui luas. Karena kalau evapotranspirasi satuannya milimeter, biasanya kita hitung dulu volume totalnya dan itu tergantung dari luas area yang yang mengalami evapotranspirasi. Ayo luas tanam, luas pot gitu ya. Nanti juga kita akan melakukan itu di prakteknya. Nah, kemudian ini ada debit. Debit yang kita pakai ini debit irigasi yang kita pakai ya. Yang untuk di persamaan ini. Di simulasi ini yang kita pakai. Jadi ini kita buat 10, ini satuannya liter per menit. Jadi ini satuannya agak sedikit jelimet karena saya supaya saya sendiri gampang mengikuti gitu ya. Karena kalau satuan debit biasanya kalau nggak milimeter kubik per waktu, liter per waktu gitu. Nah ini liter per menit ini karena beberapa tipe pompa yang ditemui di pasaran itu mereka pakai satuan kapasitasnya ini. Jadi supaya supaya lebih mudah mengikuti saja sebetulnya. Tidak ada alasan khusus. Hanya memang konsekuensinya ada di perhitungannya, kita harus lebih teliti untuk konversi satuan. Oke, kita kembali ke sini. Jadi ini ada kontrol, kemudian ada timer. Kontrol ini sebetulnya menunjukkan yang tadi. Saya tidak mengubah sengaja supaya saya tidak perlu mengubah grafik ya. Grafik sebelah kanan ini grafiknya sama dengan yang tadi sebetulnya. Tapi untuk kontrol ini nilainya saya ambil dari timer. Yang kita hitung sebetulnya timer. Ya. Timer ini kita hitung. Timer hitung ini ada fungsinya. Kemudian dari timer ini kita bisa menghitung irigasinya dalam liter. Kemudian kita convert dalam milimeter. Nah, dari sini ini neraca air seperti tadi biasa. Neraca air seperti biasa. Jadi kita masih bisa menunjukkan kurva-kurva kesetimbangan air seperti yang tadi kita buat untuk di sistem on off ya, seperti itu. Kita bisa lihat ininya kurvanya mirip. Kurvanya nggak mirip sih, bentuknya kotak-kotak ya, karena memang ada mekanisme kendali yang beda gitu. Tapi komponen yang disajikan ini sama dengan yang tadi. Kita bisa lihat nanti. Oke, jadi timer ini akan menentukan berapa lama si sistem irigasi kita menyala gitu ya, untuk memenuhi volume yang dibutuhkan, dan volume itu dari evapotranspirasi dikalikan luas. Dan timer itu nanti akan tergantung dari berapa ini nih, berapa kapasitas irigasi kita. Ini liter per menit, saya masukkan di sini 10 liter per menit. Kecil ini kecil kok segini. Tapi tidak apa-apa, ini kan untuk tanah luas 100 meter. Ya lumayan lah, tapi ini kalau 100 meter kan 10 kali 10 ya, jadi memang tidak besar. Ya, terus kita lihat ke sini. Sebentar, ini ya, ini ada fungsi. Jadi fungsi ini kita lihat di Visual Basic-nya. Kita lihat ini ada dua modul. Yang modul satu untuk yang control on off tadi, untuk yang timer kita pakai yang modul 2. Nah, modul 2 ini juga fungsinya tidak terlalu, ya agak banyak hitungannya, tapi tidak sulit sebetulnya. Jadi di sini timer itu dihitung berdasarkan evapotranspirasi. Ya. Kemudian luas area, ini luas area yang luas tadi. Kemudian ini Q. Q ini adalah kapasitas irigasinya.
Dan ini saya buat hitungannya bertahap nih sebetulnya. Ini sebetulnya kalau kita sambungkan juga bisa nih. Jadi dalam satu baris menghitung semuanya bisa, tapi ini saya supaya memudahkan men-trace satuannya ya. Jadi yang pertama ini dihitung dulu di sini berapa volume. Ini sampai sini kita dapat volume. Satuannya masih meter kubik pada hari tersebut. Ya, meter kubik pada hari tersebut. Jadi ini evapotranspirasi. Tadi kan evapotranspirasinya dalam milimeter. Dijadikan meter, kemudian dikalikan luas yang tadi meter persegi. Kemudian di sini kita menghitungkan ini berarti isinya kan volume nih. Sekarang ini isinya volume. Nah, volumenya diubah dulu menjadi liter, dari meter kubik ke liter kali 1000, kemudian dibagi dengan kapasitas. Kapasitasnya satuannya liter per menit kan tadi, sehingga kita dapat di sini satuan dari timer itu adalah menit. Nah, jadi timer itulah yang akan kita gunakan untuk berapa lama sih irigasi akan menyala gitu. Ya. Nah, cuman harus hati-hati karena kalau kita simulasi kan kalau tidak dibatas-batasi agak bisa menjadi tidak logis. Misalkan ternyata timernya waktunya 2000 gitu, 2000 menit satu hari kan nggak nyampe gitu kan. Kan satu hari itu cuma 60 kali 24 menit kan gitu. Dalam satu hari satu malam. Kan itu karena ini kan sistem akan selalu berusaha memenuhi volume ini dengan timer kan gitu. Jadi di sini harus dibatasi nih. Timernya tidak boleh lebih dari 24 kali 60. Gitu. Ini jadi isi dari arti dari baris ini itu seperti itu. Kalau timernya yang dihitung di sini timernya lebih besar dari jumlah menit dalam satu hari, maka gunakan jumlah menit dalam satu hari. Kalau lebih rendah dari itu akan digunakan yang lebih rendah. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada irrigation T ini. Jadi ini adalah kan di sini kita dapat waktu. Nah, di sini kita menghitung total volume irigasi yang diberikan. Jadi kan waktu dikalikan debit dari irigasi. Emang ini jadinya kayak bolak-balik gitu ya. Tapi memang karena simulasi ya begitu. Kalau simulasi begitu jadinya. Jadi ini bolak-balik. Kalau kita gunakan di hardware nanti nggak seperti ini. Mungkin nggak akan kembali ke tidak akan kembali ke sini juga nanti ya. Tapi langsung ke berapa lama dia akan memberikan. Jadi tidak perlu dihitung lagi volumenya. Ini kita perlu menghitung volume karena kita akan masukkan lagi ke neraca air. Seperti itu. Jadi ini tidak kelihatan ini ya. Tidak kelihatan apakah harus di-on-kan atau di-off-kan gitu ya. Tapi secara apa istilahnya? Implisit atau secara fungsi ini artinya kalau sudah ada timer maka nanti si alat itu akan diberikan perintah menyala pada waktu tertentu. Nah, ini coba kita kembali ke tabel. Jadi ini nilainya sama ya dengan ini. Ya. Ini hanya untuk penampilan saja. Ini sebetulnya kita tidak pakai. Ini kita tidak gunakan. Karena langsung menggunakan timer. Nah, sudah mendapatkan timer. Kemudian timer itu akan digunakan untuk menyalakan irigasi pada waktu tertentu. Dan ini adalah volume air yang dikeluarkan oleh sistem irigasi. Kemudian kita convert lagi ke milimeter. Jadi bolak-balik ya, bolak-balik seperti itu. Kan ini seperti tadi saya sampaikan, ini untuk simulasi. Kalau simulasi sangat mungkin jadi bolak-balik kayak gitu. Tapi di sini intinya kita sudah mendapatkan satuan ini milimeter. Nah, ini memang dengan sebelahnya kok sama gitu ya. Ini sebetulnya bukan dilihat dari sebelahnya, tapi dilihat dari ET waktu sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, ya gini ya. Nah, ini nilainya akan sering sekali sama persis dengan ini karena simulasi ya. Tapi bisa juga nanti dua nilai ini berbeda. Karena kalau misalkan kebutuhan irigasinya besar dan kapasitas irigasi kita kecil kan menyalakan sistemnya itu harus
hitungan timer awalnya kan mungkin akan lebih besar daripada jumlah menit dalam satu hari. Tetapi kalau misalkan tidak sampai melebihi jumlah menit dalam satu hari, ini kemungkinan akan sama atau lebih rendah. Jadi seperti itu. Jadi singkatnya di sini kita sudah dapat komponen-komponen untuk neraca air ya. Nah, neraca air ini yang di sini betul-betul pure hanya untuk dihitung disajikan. Jadi tidak menjadi landasan untuk pengendalian. Ya, kalau yang tadi kan kita menggunakan kelembaban tanah ya sebagai pengendalian, sebagai acuan pengendalian. Nah, di sini kelembaban tanah itu hanya dihitung aja. Tapi irigasi memang kita hitung berdasarkan sistem kendali yang menggunakan timer gitu. Dan itu berdasarkan evapotranspirasi. Nah, ini kebetulan yang di sini ini saya ini simulasinya 1 tahun ini, tapi harian sih. Harian ya, harian. Dan memang nanti untuk yang sistem yang kita coba kembangkan itu nanti bekerjanya dia harian. Harian dalam artian dia hanya akan memberikan irigasi itu sekali dalam waktu tertentu. Seperti ini. Jadi hanya 1 kali tapi dengan timer. Apakah dia berikan 1 jam, 2 jam gitu ya untuk menyiapkan kebutuhan air untuk besoknya gitu, untuk hari berikutnya. Tetapi pengukuran atau perhitungan evapotranspirasinya seperti yang ini. Jadi ini kan jam-jaman nih. Jadi kita ambil datanya jam-jaman, tapi baru dia akan menghitung itu di akhir hari untuk menentukan besok kita siram berapa banyak, atau hari itu juga, saat itu juga kita siram berapa banyak gitu ya. Ya seperti itu. Setelah di penghujung hari ya. Jadi tidak di tengah-tengah lagi, di tengah hari disiram gitu, tidak seperti itu. Nah, jadi ini intinya ini kita sudah punya timer, kemudian kita sudah punya irigasi volumenya berapa, dan kalau dibagi luas maka ketebalan irigasi berapa, selebihnya ini perhitungan neraca air. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat uang bahu dulu yang agak kompleks. Ini nanti bisa diganti-ganti ya di sini. Ini nanti bisa diganti-ganti, misalkan kita mau membuat kapasitas irigasinya, laju irigasinya lebih besar atau lebih kecil supaya bisa terlihat bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, ini ada sama ini. Ini ada kontrol ini ya. Sebetulnya kontrol itu adalah timer. Jadi berapa lama irigasi dibuka. Kok ini beda ya? Kenapa ini angkanya beda? Oh ya betul, benar-benar. Ya, ini kontrol, isinya timer, kontrol itu. Kemudian soil moisture ini set point ya. Kita pengen set point atau soil moisture di sini, tapi ini hanya untuk penanda, kita tidak gunakan dalam kontrol yang ini. Kemudian perkolasi. Ya, perkolasi itu mana ya? Perkolasinya apakah terjadi kalau nggak salah. Perkolasi. Jadi hujannya juga saya kasih angka aja ya, hujan ya. Jadi bukan dari data, karena supaya membuat variasi. Seharusnya kalau seperti ini biasanya kita buat simulasinya itu dengan apakah dengan data random atau dengan data memang dari data iklim yang kita miliki gitu. Nah, terus ini yang lainnya, ini hujan, ini kurang jelas di sini. Ya, intinya di sini sudah ada semua ya. Sudah ada semua apa namanya? Komponen ininya, komponen neraca airnya ya untuk menghitung itu. Nah, kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini aja nih. Ini simulasi ini harian ya, harian. Jadi 1 titik itu adalah 1 hari. Jadi kalau kita simulasikan, ini adalah kelembaban tanah nih. Yang merah ini adalah set point, keinginan kita mau di set berapa. Kemudian ini adalah timer atau kontrol.
Oh, X-nya ada yang nggak masuk ternyata ya. Grafiknya ada yang nggak masuk ini. Grafiknya ada yang nggak masuk. Nggak apa-apa. Tidak merubah perhitungan sebetulnya, hanya penampilan saja. Nah, kita lihat di sini nih. Ini kebetulan ET-nya sama semua ya. Karena saya nggak punya data yang eh, ya buru-buru juga, tidak sempat memasukkan data yang lebih real. Tapi kurang lebih kalau di Indonesia itu kan di Jawa ya khususnya, Jawa sama sebagian apa mungkin sekitar Lampung gitu ya, itu masih Jawa, Bali, Lampung itu kan masih musimnya masih monsun ya, jadi di awal tahun itu biasanya hujan. Nah, kalau musim hujan itu biasanya evaporasinya akan lebih rendah, makanya di sini saya kasih kecil. Kemudian di tengah-tengah tahun biasanya akan lebih sedikit hujan, lebih kering, dan evaporasinya relatif lebih besar. Tapi tentunya yang aktualnya akan tergantung dari uh, uh, kondisi di lapangan ya. Kalau tidak ada airnya tentunya tidak akan ada penguapan. Ya seperti itu. Jadi di sini evaporasinya nggak kelihatan di sini. Mana ya? Ada evaporasi. Evaporasi itu warnanya ini. Ya kira-kira inilah. Ini kenapa di sini ya? Yang 5 ininya nggak kelihatan. Oh karena apa namanya? Yang belakangnya nggak muncul nih. Yang di belakangnya belum diplotkan di grafik. Nanti coba dipanjangkan aja nih. Ini kelihatannya hanya sampai 90-an, baris 90-an, jadi tidak muncul di grafik. Kalau dipanjangkan mungkin lebih menarik kelihatan. Nah, yang atas ini sudah dipanjangkan. Belum juga ya ternyata ya. Belum sampai akhir tahun ya. 15 udah dong, udah kok ini, udah sampai akhir tahun. Ya. Jadi kita lihat di sini, ini timer. Kita bisa lihat timer akan bergerak naik turun sesuai dengan evaporasi pada hari itu berapa gitu ya. Jadi ini hasil hitungan apa dari evaporasi kemudian diterjemahkan menjadi kita buka irigasi selama sekian waktu gitu ya. Seperti itu. Nah, hasil dari irigasi tersebut dengan kondisi water balance di lapangan yang disimulasikan, kita lihat ini soil moisture nih ya. Ini soil moisture-nya ternyata ya masih tidak terlalu jauh dari set point, tapi sebetulnya ini nggak ada hubungan dengan set point. Ini betul-betul ada evaporasi, kita kasih irigasi dengan jumlah yang setara gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ini kan kalau di simulasinya bisa fact, bisa fix akurat sama persis dengan evapotranspirasi kan ya yang diberikan. Tapi kalau di lapangan nanti untuk dengan hardware biasanya tidak semudah itu, pasti ada perbedaan. Ya. Jadi ini kira-kira apa namanya kinerja atau performan dari sistem irigasi yang berbasis timer dengan evapotranspirasi nanti kurang lebih seperti ini. Jadi saya kira seperti itu. Apalagi ya. Ya ini saya sarankan sih Anda semuanya utak-atik ya, kalau bisa dikembangkan. Ini sebetulnya lebih untuk memahami konsep, tapi dari beberapa alur yang kita ikuti di sini itu yang akan nanti kita terapkan di peralatan kita. Ya, jadi seperti itu. Mungkin untuk bahannya hari ini hanya sampai di situ. Mudah-mudahan nanti bisa mulai terbayang apa yang akan dilakukan ya. Mudah-mudahan pekan depan benar-benar kita bisa mulai nih. Saya juga penasaran juga soalnya. Melihat peralatannya katanya sudah dicoba bisa digunakan.